Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Bapak pada mata pelajaran seni budaya, yakni seni musik untuk kelas 11. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu dilancarkan dalam segala aktivitas sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu Bapak telah membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam musik barat ya, mulai dari bunyi, ritmik, melodi, dan juga harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tersebut, yakni lebih detail mengenai notasi musik barat. Ya, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah mengenai memainkan alat musik barat dengan materi pokok yakni notasi musik barat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ialah adik-adik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi apa itu notasi barat. Kemudian yang kedua, adik-adik diharapkan mampu untuk menuliskan notasi musik barat. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kepada pembahasan materi yang pertama. Ya, notasi musik barat. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai notasi musik barat, silahkan adik-adik perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di samping Bapak ini. Nah, di situ terlihat dua buah partitur musik ya. Dua-duanya merupakan partitur lagu Bagimu Negeri. Namun, di antara kedua partitur tersebut terdapat perbedaan ya, di mana yang atas itu menggunakan angka-angka atau yang kita sebut dengan not angka ya. Kemudian yang di bawah itu menggunakan not balok, seperti itu. Nah, kedua jenis not ini merupakan jenis dari notasi yang ada pada musik barat. Oke, mari kita bahas. Untuk jenis notasi musik barat yang pertama ialah not angka. Nah, not angka sesuai dengan namanya, not angka itu berarti disusun atau ditandai dengan angka-angka ya. Mulai dari 1 sampai dengan 7. 1 itu disebutnya do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Kemudian di sini juga ada beberapa nada lagi ya. Nah, itu tuh maksudnya apa? Jadi susunan tangga nada dalam not angka ini nggak ada habis-habisnya ya. Terus aja ke sini. Semakin bawah ada lagi si, la, sol, fa, mi, dan selanjutnya. Nah, untuk menandainya atau untuk membedakannya, beberapa nada yang berada di bawah ini disebutnya do natural ya. Nada-nada di bawah do natural itu ditandai dengan titik di bawah nih, titik ini. Itu artinya lebih rendah. Nada-nada yang lebih rendah daripada nada-nada natural. Nih, nada natural itu yang ini ya. Nah, kemudian kalau untuk menandakan nada-nada di atas nada si atau di atas nada natural, itu kan berarti lebih tinggi ya. Di sini do re mi fa sol la si, do re mi fa sol, terus ke atas. Itu berarti lebih tinggi, ditandainya dengan titik di atas. Nah, artinya lebih tinggi. Adapun nanti setelah ini kan do re mi fa sol la si, do yang lebih tinggi dari ini, dari yang titik 1 ditandai dengan titik 2. Do titik 2, do re mi fa sol la si, do yang lebih tinggi lagi ditandai dengan titik 3. Seperti itu. Di sini juga sama. Si, do, si lagi, titiknya 2 dan titik 3, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan kepada jenis notasi musik barat yang kedua, yakni not balok. Nah, not balok ini ditandai dengan tanda-tanda seperti ini ya. Kita sebut saja atau kita bayangkan saja bentuknya ini seperti toge. Toge itu kan punya biji, punya tangkai, dan punya daun, seperti itu ya. Nah, not-not dalam not balok ini juga punya biji, punya tangkai, dan juga punya daun. Kemudian jika kita lihat lagi ke gambar yang tadi Bapak tampilkan di awal, gambar partitur lagu Bagimu Negeri, di situ kan not-notnya ini dituliskan atau dimasukkan ke dalam sebuah garis-garis tertentu ya. Nah, garis tersebut, garis seperti ini, itu disebutnya dengan garis paranada. Garis paranada. Nah, garis paranada ini merupakan garis musikal yang terdiri dari 5 buah garis dan juga 4 spasi. Garisnya yang mana aja?
Untuk garis pertama itu kita hitungnya dari paling bawah ya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kemudian spasinya, ini spasi 1, ini spasi 2, ini spasi 3, dan ini spasi 4. Kemudian bagaimana sih cara menuliskan not-not yang ada di sini ke dalam garis paranada? Caranya adalah kita buat bijinya itu tadi condongnya ke sini ya, ke kanan. Condong ke kanan. Misalkan kita buat not di garis yang kedua. Kita buat bijinya atau lingkarannya, bulatannya condong ke kanan. Boleh isi yang penuh ya, bulatannya. Kemudian tangkainya lurus ke atas. Nah, untuk penulisan tangkai sendiri ada aturan tersendiri ya, dimana untuk nada-nada atau not yang diletakkan di antara garis ke-1 sampai dengan garis ke-3 itu tangkainya seperti ini ya, ke atas. Kan ada nada di sini, tangkainya ke atas. Itu. Sedangkan untuk nada-nada yang dituliskan atau diletakkan di antara garis ke-3 sampai dengan garis ke-5 itu tangkainya ke bawah. Sekarang ada nada yang di sini. Nah, garisnya ke bawah seperti itu. Atau yang di spasi sini, garisnya ke bawah juga. Lalu bagaimana dengan nada yang diletakkan pas di garis ketiga? Nih, tadi kan 1 sampai 3 ke atas, 3 sampai 5 ke bawah. Bagaimana dengan nada yang ada di garis ketiga? Nah, untuk nada-nada yang diletakkan di garis ketiga, itu tangkainya boleh ke atas ataupun ke bawah, tergantung estetikanya saja. Jadi boleh ke atas, boleh juga ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga not-not yang berada di luar garis paranada ya. Misalkan yang ada di sini, kalau ada yang di spasi berarti tulis biasa saja, spasi. Kemudian ada yang lebih bawah lagi dari ini, itu menggunakan garis bantu seperti ini, misalnya. Nah, kalau yang di atas ini, di sini ya, kayak garis bantu. Itu untuk beberapa not yang berada di luar garis paranada. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara lambang-lambang not balok yang hanya bijinya saja, yang bertangkai, dan juga yang memiliki daun? Jadi perbedaannya silahkan adik-adik perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di samping Bapak ini. Nah, di situ terlihat ya, pertama untuk not yang hanya bulat saja, yang tidak diarsir ya, dan tidak memiliki tangkai, itu disebut dengan not penuh yang bernilai 4 ketuk. Tanda diamnya seperti itu ya, seperti topi yang terbalik. Kemudian untuk not yang kedua, not yang tidak diarsir dan memiliki tangkai, itu disebut dengan not setengah yang bernilai 2 ketuk. Kemudian not yang diarsir dan memiliki tangkai disebut dengan not seperempat yang bernilai 1 ketuk. Kemudian not yang diarsir, bertangkai dan juga memiliki 1 buah daun atau bendera ya, itu disebut dengan not 1/8 yang bernilai setengah ketuk. Kemudian ada juga ke bawahnya lagi not yang memiliki 2 bendera diarsir juga, disebut dengan not 1/16 yang bernilai 1/4 ketuk. Dan tanda-tanda diamnya juga. Jadi apa sih maksudnya tanda diam? Jadi kan kalau dalam sebuah lagu itu not yang berjalan itu tidak selalu bunyi ya. Kalau misalkan di dalam suatu part ada beberapa ketukan yang tidak bernada atau diam, berarti itu menggunakannya tanda-tanda diam seperti itu. Misalkan diamnya hanya 2 ketuk, berarti menggunakan tanda diam not setengah seperti itu. Ya, selanjutnya untuk menentukan not yang dimasukkan ke dalam garis paranada itu nada apa. Misalkan kalau kita masukin nada ini di garis kedua, itu nada do atau re atau yang lainnya atau apa gitu. Nah, untuk menentukannya kita membutuhkan tanda kunci. Nah, tanda kunci dalam musik barat sendiri itu terdiri dari 3 tanda ya. Yang pertama, tanda yang paling umum, adik-adik lihat ya. Ini tanda yang ini. Tanda ini disebut dengan nama kunci G. Kunci G atau clef G. Clef, kunci atau clef itu sama aja ya. Kunci G atau clef G. Nah, kenapa disebut dengan kunci G? Karena kunci ini bisa menentukan di mana letak nada G, seperti itu. Nah, untuk menentukannya
kita lihat titik permulaan dari kunci G itu sendiri. Titik permulanya kan di sini ya. Kalau kita membuat kunci G dari sini, ke sini, dan sampai ke bawah. Nah, titik mula inilah yang menentukan letak nada G itu berada. Jadi, nada yang berada di garis kedua itu adalah nada G. Kalau kuncinya kunci G. Seperti itu. Paham ya adik-adik? Baiklah, untuk tanda kunci yang kedua yakni kunci F atau clef F. Nah, sama seperti kunci G yang tadi, di sini kunci F itu untuk menunjukkan letak nada F atau not F berada. Nah, kita lihat tanda kunci F-nya. Di sini kan ada seperti apa ya, tutup kurung dan juga titik dua. Nah, letak nada F dalam kunci F itu berada di antara titik dua ini. Jadi, nada F dalam kunci F itu berada di garis keempat di sini. Nah, nada ini adalah nada F. Tanda ini ya, ini G, ini F. Seperti itu. Berarti kalau ke bawah F, E, D, C, dan seterusnya. Kalau ke atas F, G, A, B, C, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau yang G juga sama ya. G ke bawahnya berarti apa? F, E, D, dan seterusnya. Kalau ke atas G, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi di garis yang sama ya, di garis ini, di clef G itu nadanya bukan nada F, tapi nada G, A, B, C, D. Nah, ini tuh nada D kalau di clef G. Kalau di clef F kan nada F. Kemudian nada di sini. Kalau di clef G kan nada G. Kalau di clef F berarti nada F, E, D, apa sih? C, B. Ini tuh nada B. Kemudian kita lanjut kepada clef atau tanda kunci yang ketiga. Ini disebut dengan kunci C atau clef C. Seperti itu. Nah, kunci C ini atau clef C ini berbeda dengan clef F dan juga clef G. Nah, memang kunci C ini digunakan untuk menunjukkan letak nada C itu berada. Nah, yang menunjukkannya itu adalah tanda panahnya ini ya, yang seperti tanda panah ini yang berada di tengah lengkungan. Nah, di clef C yang ini berarti di garis ketiga ini adalah nada C. Tetapi kunci C ini lebih fleksibel ya, dia bisa dipindah-pindah kemana saja. Misalkan seorang komponis atau pembuat karya musik mau meletakkan tanda panahnya ini di sebelah sini, seperti ini, seperti itu. Berarti nada C-nya berada di garis keempat, atau tanda panahnya di sini, berarti nada C-nya di garis kedua. Itu lebih bebas ya kalau kunci C. Kalau misalkan kunci F dan kunci G itu tidak bisa, itu sudah ada patokannya. Jadi tidak bisa titik duanya pindah jadi di sini, atau yang ininya bermulanya dari sini, itu nggak bisa. Jadi harus tetap di situ ya, berbeda dengan kunci C yang lebih fleksibel. Paham ya adik-adik? Semoga paham. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yakni mengenai tanda birama. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa birama itu merupakan sekelompok bit atau ketukan yang teratur, seperti itu ya. Nah, sudah dijelaskan juga bahwa contoh-contoh birama itu diantaranya ialah seperti birama 2/4, birama 3/4, 4/4, 6/8, DLL, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya birama-birama yang lain, tapi yang umumnya digunakan, yang banyak digunakan dalam karya-karya musik itu adalah birama-birama ini. Nah, lalu kenapa sih tanda birama itu harus dituliskan dengan angka-angka pecahan seperti ini? Nah, jadi ini tuh ada maksudnya tersendiri ya, ada maknanya. Jadi kalau bilangan pecahan itu kan terdiri dari pembilang
yang atas per penyebut. Oke, sekarang kita langsung contohkan saja ya. Misalkan birama 2/4. 2/4. Nah, biasanya tanda birama itu dituliskan di awal ya, di awal not balok seperti itu di sini. Nah, berarti kan itu pembilangnya adalah angka 2, penyebutnya adalah angka 4. Nah, maksud dari angka pembilang atau angka 2 ini adalah dalam karya musik ini atau dalam not balok ini, dalam satu biramanya terdapat 2 ketuk, terdapat 2 ketukan atau 1 bar ya. Kita sering nyebutnya juga 1 birama atau 1 bar itu sama saja. Nah, yang disebut 1 bar itu adalah biasanya kan dalam penulisan not balok itu ada sekat-sekat seperti ini ya, ada sekat, dan seterusnya. Nah, satu sekat inilah atau satu ruangan inilah yang disebut dengan 1 bar. Jadi dalam birama 2/4 itu dalam 1 barnya terdiri dari 2 ketukan. Nah, lalu untuk bilangan penyebutnya ada di sini angka 4 ya. Angka 4 itu menunjukkan bahwa not yang bernilai 1 ketuk dalam karya ini itu adalah not 1/4. Not 1/4 itu yang mana? Adalah yang ini kan ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi maksud dari birama 2/4 itu sendiri adalah terdapat 2 ketuk not 1/4 dalam satu ruas birama. Seperti itu, misalkan sini diarsir ya. Nah, jadi hanya 2 ketuk saja dan lanjut ke bar berikutnya. Nggak bisa misalkan di sini ditambahin lagi 1 not, itu nggak bisa karena harus hanya 2 ketukan saja. Nah, misalkan kita ganti di sininya menjadi angka 4. Jadi 4/4. 4/4 berarti itu artinya harus terdapat 4 ketukan not 1/4 dalam satu ruas birama. Jadi di sini harus ada 2 buah not lagi, misalkan di sini ya. Dan di sini misalkan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketuk. Seperti itu. Jadi not 4/4. Kalau 3/4 berarti hanya ada 3 ketukan. Kalau 6/8, nah ini beda lagi ya. Misalkan, oke di sini aja ya. Misalkan 6/8. 6/8 berarti dalam satu ruas birama ini harus terdapat 6 ketukan. 6 ketukan not apa? Yakni not 1/8. Not 1/8 itu yang mana? Yang ini. Jadi dalam birama 6/8 not ini tuh bernilai 1 ketuk. Kalau di birama 4/4 not ini kan bernilainya setengah ketuk ya, karena setengahnya dari not yang ini. Nah, kalau di birama 6/8 not yang 1 ketuknya itu adalah not 1/8, not yang ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ketukan not 1/8. Itu ya. Semoga paham adik-adik semuanya. Baiklah, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Bagaimana adik-adik, apakah sudah paham? Semoga materi yang telah Bapak sampaikan tadi dapat menambah pemahaman adik-adik ya, terutama mengenai notasi yang terdapat pada musik barat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan bisa langsung bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp ataupun bisa juga bertanya di Google Classroom. Nah, tak lupa Bapak juga selalu mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Selalu gunakan masker kemanapun adik-adik pergi, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjauhi kerumunan dan juga menjaga jarak. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Salam sehat untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.